Hati-hati dengan musuh yang ingin hancurkan Indonesia. Ada satu hal yang banyak orang belum sadar. Korupsi itu bukan cuma soal uang negara hilang. Tapi korupsi itu punya ekor yang panjang. Mereka bisa beli ruang opini, beli narasi, bahkan beli kebencian. Tapi pertanyaannya, pernah nggak sih kita merasa kok setiap ada korupsi besar, tiba-tiba ruang publik mendadak rame banget ya? Mari kita bahas. Di era digital seperti sekarang ini, perang itu udah berubah. Bukan lagi soal siapa yang punya senjata paling besar, tapi siapa yang bisa mengendalikan persepsi. Dan disinilah masalahnya, uang hasil korupsi itu besar banget. Buat pelaku kejahatan, uang itu bukan cuma soal hidup mewah, tapi untuk melindungi dirinya juga. Namanya juga kasus besar. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Ya, mereka bangun asap di ruang publik. Asapnya seperti apa? Pertama, membanjiri informasi. Biar apa? Biar publik capek bedain mana fakta, mana rekayasa. Kedua, biasanya membelokkan fokus. Kalau ada kasus besar, pembahasannya dialihkan ke isu lain yang lebih emosional. Ketiga, membuat masyarakat saling curiga. Yang beda pendapat dianggap musuh, yang kritis dianggap pembenci, yang netral dianggap pengecut. Ya, bisa jadi yang sering-sering teriak buzzer itu nggak really oposisi atau pendukung pemerintah, tapi dia adalah pengecut sesungguhnya yang dibayar oleh koruptor. Dalam situasi seperti itu, yang jadi korban bukan cuma institusi, tapi kita semua. Karena ketika publik kehilangan kepercayaan, maka penegakan hukum jadi melemah. Dan ketika penegakan hukum jadi melemah, maka korupsi jadi makin aman. Makanya jangan heran, semakin serius negara memberantas korupsi, semakin serius si Prabowo itu menangkap para mafia koruptor, maka akan seringkali semakin brutal juga perang narasi yang muncul di publik. Karena yang sedang dipertaruhkan besar, uang, jaringan, dan kekuasaan. Jadi, jangan gampang tertipu. Perang hari ini bukan cuma di lapangan, tapi di timeline kalian. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow.